Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik ransaking, baik di tingkat dunia, di tingkat lokal, di era SBY maupun di era Jokowi. Sebelumnya, saya Siti Sarah, izin memperkenalkan diri sebagai moderator. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yaitu yang pertama ada Melani Deswita, nomor BP 2029, Siti Sarah, nomor BP 2005, Nabila Syahira, nomor BP 1021, Givan Rizky, nomor BP 1019, Rizky Nelma Hendra Putra, nomor BP 3013, Akvel Fakri, nomor BP 2033, Gebi Melsa Orada, nomor BP 3011, Hamdi Derita, nomor BP 1003, Muhammad Al-Chudri, nomor BP 2007, dan yang terakhir Noval Ramadan, nomor BP 2021. Baiklah, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Pola praktek rent-seeking merupakan para pelaku usaha yang berusaha untuk melakukan praktek lobby, pendekatan, dan juga permainan, berusaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya melalui relasi kekerabatan dengan para pemangku jabatan publik, dengan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Perburuan rent-seeking terhadap segi ekonomi terjadi ketika pengusaha atau perusahaan mengambil manfaat atau nilai yang tidak dikompensasikan dari yang lain dengan melakukan manipulasi pada lingkungan usaha atau bisnis. Tidak jarang, pola praktek rent-seeking dalam bisnis dan politik pasca reformasi adalah berdirinya KPK guna untuk meminimalisir terjadinya praktek rent-seeking sebagai usaha dari pemerintah dengan membangun KPK yang berusaha untuk menekan praktek rent-seeking yang akan terjadi. Selanjutnya adalah rent-seeking pada saat ini bisa dikatakan korupsi. Contohnya dari segi korupsi misalnya, apabila dalam proses lobby atau pendekatan tersebut tidak secara transformasi dan terjadi transaksional yang kesepakatan harga seperti komitmen fee dalam proses pencarian dana yang berasal dari perekonomian negara yang dilakukan oleh aparatur negara atau para pemangku jabatan di dalam suatu negara atau negara sipil dengan pelaku usaha atau pebisnis. Korelasi antara pebisnis dan para politikus begitu kental terjadi disebabkan karena adanya pengaturan yang seharusnya dikatakan ilegal menjadi sah atau legal. Karena adanya relasi dengan para pemangku jabatan dengan para pengusaha dengan melegalkan hal tersebut terjadi, sehingga terjadilah suatu proses yang disebut dengan nama rent-seeking dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari proses persahabatan antara para pebisnis dan para aparatur negara. Menurut Michael Ross, rent-seeking dibagi menjadi 3 tipe, yaitu A. Rent-creation, di mana perusahaan mencari keuntungan yang dibuat oleh negara dengan menyogok politisi dan birokrat. Yang kedua, rent-extraction, di mana politisi dan birokrat mencari keuntungan dari perusahaan dengan mengancam perusahaan dengan peraturan-peraturannya. Yang ketiga, rent-seizing, di mana terjadi ketika aktor-aktor negara atau birokrat berusaha untuk mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan dari institusi-institusi negara untuk kepentingan individunya atau kelompoknya. Praktek rent-seeking biasanya dilakukan oleh besar-besaran dengan adanya kongsi dengan pengusaha dan penguasa. Pada hal ini dikatakan sebagai penguasa karena penguasa di sini dikonotasikan merupakan oknum dari birokrat, oknum dari fraksi partai politik, dan oknum militer yang dijadikan backing oleh para pelaku usaha. Oknum kepolisian yang dapat disuap dan dijadikan patronase oleh pelaku usaha yang berkeinginan untuk melindungi bisnisnya. Perilaku aparat pemerintah atau penguasa yang mengharapkan imbalan atas kebijakan yang dikeluarkannya disebut perilaku pemburuan rekta, di mana perilaku ini juga bisnis akan berkolusi dengan para pemangku jabatan guna memperoleh kebijakan yang sesuai dengan kepentingan bisnis dan usahanya. Yang pertama, rent seeking di tingkat dunia, pemburu rente.
para kapitalis yang mencoba menjalin hubungan dengan pemerintah demi keuntungan bisnis dapat disebut pemburu rente atau rent seekers, karena pada pokoknya mereka mencari peluang-peluang untuk menjadi penerima rente yang dapat pemerintah berikan dengan penyerahan sumber dayanya, menawarkan proteksi atau memberikan wewenang untuk jenis-jenis kegiatan tertentu yang diaturnya. Rente di sini didefinisikan sebagai solusi antara nilai pasar dari suatu kebaikan hati pemerintah dengan jumlah yang dibayar oleh si penerima kepada pemerintah atau secara pribadi kepada penolongnya di pemerintahan. Kalau ia tidak membayar sama sekali, maka seluruh nilai pasar adalah rente, atau lebih tepatnya rente ekonomi. Kapitalis konco. Para kapitalis konco atau kroni kapitalis adalah usahawan sektor swasta yang memperoleh keuntungan besar dari hubungan erat dengan kepala negara. Para kapitalis seperti Benedicto, Eduardo Cojuangco, Rodolfo Cuenca, Herminio di sini, Antonio Floirendo, dan Ricardo Salverio sering disebut menjadi konco-konco Marcos. Banyak di antara konco-konco Marcos telah mendirikan bisnis sebelum undang-undang darurat. Spekulator didefinisikan sebagai seseorang yang mengambil resiko demi peluang memperoleh keuntungan. Maka semua usahawan adalah spekulator, karena semua investasi pasti mengandung risiko. Agar memenuhi syarat sebagai spekulator, ia harus mengambil risiko besar demi peluang memperoleh keuntungan yang besar. Usahawan yang pergi ke kasino dengan sejumlah besar uang merupakan pola dasarnya. Konon banyak orang yang mendatangi kasino di Filipina dan Malaysia, juga Indonesia hingga tahun 1981 adalah usahawan. Mereka yang tidak puas dengan kasino-kasino mendatangi Macau atau bahkan sampai sejauh Las Vegas. Baiklah, yang kedua, rent seeking di tingkat lokal. Satu, dugaan penerimaan uang oleh anggota DPR terkait penggunaan sarana dan prasarana penunjaan daerah Sumatera Barat. Dalam kasus ini kuat bahwasannya anggota DPR RI yaitu Putu Sudiartana diduga menerima suap terkait penggunaan sarana dan prasarana di daerah Sumatera Barat yang diterima dari pihak swasta dengan total 500 juta yang bertujuan untuk membuka sebebas-bebasnya bagi pihak swasta untuk memperoleh keuntungan dengan melalui penggunaan sarana dan prasarana umum untuk mendapatkan keuntungan sebesarnya bagi pihak swasta. Yang kedua yaitu ada kasus Bupati Solo yang terkena praktik rent seeking terkait tambang nikel. Dalam kasus ini diduga bahwasannya Gubernur Sulawesi Selatan menerima uang terkait perzinaan tambang nikel dari PT Billy Indonesia, yang mana Gubernur Sulawesi Selatan diduga menerima uang sebesar 60 miliar terkait perizinan produksi tambang di sana, yang mana hasil tambang tersebut akan dijual ke perusahaan Cina yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan besar dari proses penambangan yang dilaksanakan di sana. Yang ketiga itu ada kasus rent seeking dan praktek korupsi di tubuh BUMD. Kasus BUMD PT Banten Global Development BGD. Itu fokus bahasa kasus ini tentang praktik rent seeking di tubuh badan usaha milik daerah BUMD, spesifiknya pada PT Banten Global Development BGD sebagai perusahaan milik pemerintahan Provinsi Banten. Alih-alihnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah PAD dan pembangunan di Banten, PD BGD justru hanya menjadi alat perburuan rente antara tax aktor, ekonomi aktor, dan memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimiliki pemerintah untuk kepentingan ekonomi politik segelintir elit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan PT Ekonomi BGD menciptakan korupsi pada perusahaan pemerintah melalui praktik rent seeking.
Pola ranking yang terbentuk adalah rent sizing, yaitu setiap aktor berusaha mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan dari institusi pemerintah untuk kepentingan individu dan kelompoknya. Di sisi lain, pihak perusahaan elit politik dengan cara menyuap dan cara-cara lain yang melanggar konstitusi. Pihak perusahaan yang dimaksud tidak merujuk pada perusahaan swasta, melainkan perusahaan milik pemerintah, yaitu BUMD, PT, BGD. Terima kasih. 3 kasus rent-seeking dan praktik korupsi di tubuh BUMD. Kasus BUMD PT Banten Global Development. Fokus bahasan kasus ini tentang praktik rent-seeking di tubuh badan usaha milik daerah, spesifiknya pada PT Banten Global Development sebagai perusahaan milik pemerintah Provinsi Banten. Alih-alih memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan pembangunan di Banten, PT BGD justru hanya menjadi alat pemburuan rente antara state aktor dan ekonomi aktor dengan memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimiliki bawah pemerintah untuk kepentingan ekonomi politik segelintir elit. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pembentukan PT BGD menciptakan korupsi pada perusahaan pemerintah melalui praktik rent-seeking. Pola rent-seeking yang dibentuk adalah rent sizing, yaitu state aktor berusaha mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan dari institusi pemerintahan untuk kepentingan individu dan kelompoknya. Di sisi lain, pihak perusahaan memperoleh keuntungan dari kebijakan yang dibuat oleh elit politik dengan cara menyuap dan cara-cara yang lain yang melanggar konstitusi. Pihak perusahaan yang dimaksud tidak merujuk pada perusahaan swasta, melainkan perusahaan milik pemerintah, yaitu BUMD PT BGD. 4. Kasus politisi PDIP tersandung kasus tambang di Kalimantan Selatan. Dalam kasus ini, dugaan beredar bahwasanya Bupati Kalimantan Selatan dan juga kader dari PDIP, yaitu Andre Hidayat, yang diduga menerima uang dari pihak perusahaan tambang terkait izin berdirinya proses penambangan di daerah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, pihak swasta berusaha memuluskan jalannya dan menyuap Andre Hidayat untuk tetap terlaksana produksinya perusahaan tersebut, yang dengan nilai rata-rata yang diterima oleh Andre Hidayat yaitu 2 miliar, yang dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan proses penambangan tersebut di daerah Kalimantan Selatan bagi pihak swasta. 5. Kasus oligarki dan praktik rent-seeking pasca pemekaran Tasikmalaya. Kebijakan pemekaran wilayah Tasikmalaya telah memberi peluang dan kesempatan bagi elit-elit lokal, terutama bagi pelaku bisnis, mendapatkan jatah mengakumulasi dan mempertahankan kekayaan dari hasil relasi politiknya dengan pemangku kebijakan di daerah. Pengusaha lokal ini berpeluang mendapatkan keuntungan dari sumber anggaran negara karena memang didukung pemberi wewenang pengelolaan anggaran dan sumber daya dari pemerintahan di daerah, yang memiliki kewenangan dan kekuasaan mengelola keuangan melalui APBD. Aliran dana pemerintah pusat yang besar memotivasi dan merangsek para elit lokal untuk saling memperebutkan anggaran tersebut sebagai proyek baru, mendapatkan keuntungan dari kebijakan untuk mengakumulasi kekayaan. Penguasa kontraktor yang dijelaskan dalam kasus ini sebagai oligarki yang piawai menjalin relasi politiknya dengan elit-elit birokrasi dalam rangka memperoleh keuntungan bisnis dari berbagai proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan bersama pemerintahan untuk mendapatkan keuntungan besar dari anggaran negara. Tiga, rent-seeking di masa SBY. 1. Rent-seeking dan korupsi dalam pembangunan jalan di Indonesia. Jalan adalah sektor strategis yang mampu meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun, hasil pengadaannya tidak sebanding dengan anggaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis biaya-biaya transaksi dan pola-pola korupsi dalam mekanisme rent-seeking pada pembangunan jalan serta potensi pembangunan jalan yang hilang. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara mendalam dengan ahli di KPK, Mabes Polri, dan praktisi pengadaan barang atau jasa dan pemerintah, serta data sekunder yang diperoleh dari BPS, Kementerian PU, MA, dan sebagainya. Metode analisisnya menggunakan analisis ekonomi politik,
analisis biaya transaksi, analisis korupsi, dan rent seeking itu sendiri. Hasilnya adalah biaya transaksi yang muncul adalah biaya negosiasi, biaya pencarian dan informasi, pembebasan tanah, dan sebagainya, meski sudah menggunakan e-procurement. Maka timbul rent seeking yang dilakukan antara penyelenggara dengan penyedia dan berujung korupsi, yaitu penyuapan, penggelembungan dana, penggelapan anggaran, penyalahgunaan wewenang, kolusi birokrat perusahaan, monopoli dan oligopoli, dan sebagainya, sebesar 18,13% dari nilai kontrak. 2. Rent seeker dan pembangunan infrastruktur. Pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah praktek rent seeking pada pembangunan pasar rakyat Bonto Bahari. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola rent seeking dalam proyek pembangunan pasar rakyat Bonto Bahari dan untuk mengetahui dampak praktek rent seeking terhadap perdagangan pasar rakyat Bonto Bahari. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori kekuasaan, teori rent seeking, dan teori politik pembangunan. Pada pembangunan pasar rakyat Bonto Bahari terdapat praktek rent seeking dengan menggunakan pola relasi kuasa dan bisnis dalam pelelangan umum yang ditunjukkan dengan adanya kerjasama pengusaha dan politisi untuk pemenangan tender proyek. Praktek rent seeking mengakibatkan anggaran pembangunan pasar rakyat Bonto Bahari menjadi tidak efektif karena menimbulkan beberapa kegagalan konstruksi pada pekerjaan dinding pasar yang mengalami keretakan, saluran drainasenya yang tidak ideal, dan tinggi pondasi yang lebih rendah daripada yang lainnya, sehingga dapat merugikan pedagang pasar itu sendiri karena dengan kondisi bangunan yang sedemikian membuat area pasar mudah terkena banjir dan mengganggu kenyamanan dalam transaksi jual beli itu sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya adalah mengenai rent seeking dan ketimpangan ekonomi nasional di era pemerintahan. Sejak masa kemerdekaan Indonesia, pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat mengalami pasang surut. Di era reformasi cenderung erat kaitannya dengan pemerintahan, dengan dibuktikan dengan peningkatnya ketimpangan yang ditandai dengan meningkatnya indeks Gini menjadi 0,1% pada tahun 2014. Oligarki ekonomi diduga menjadi salah satu penyebab adanya percepatan ketimpangan. Sejak transformasi struktural perekonomian Indonesia yang diharapkan lebih berkeadilan ternyata mengalami hambatan akibat tren penguasaan aset dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Analisis ekonomi politik digunakan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi hal-hal terkait dengan kebijakan. Penelitian ini mengeksplorasikan dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional di bawah pemerintahan. Hasilnya ialah ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi nasional maupun negara, seperti manfaat pertumbuhan ekonomi yang positif nyatanya hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat atau golongan tertentu saja, atau bahkan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan tertentu terhadap masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Baiklah, untuk selanjutnya adalah ekonomi politik rent seeking dalam jaringan kepentingan pertambangan emas di Jember. Kegiatan pertambangan emas di Jember memberikan berbagai persoalan baik masalah lingkungan maupun masalah kepentingan ekonomi politik. Masalah lingkungan terjadi karena prosesnya terus-menerus melakukan penggalian lahan hutan dan bahan kimia yang digunakan akan mencemari lingkungan hidup masyarakat sekitarnya. Sedangkan persoalan kepentingan ekonomi politik di mana terhadap pihak-pihak yang meraih keuntungan pertambangan emas, baik kelompok terdapat pihak-pihak yang meraih keuntungan tersebut, penambangan maupun petugas atau beko seperti pemerintah atau petugas perhutanan yang membuat larangan atau kebijakan. Hubungan keduanya merupakan proses perburuan rent atau rent seeking itu sendiri, di mana dalam penelitian kualitatif ini berusaha untuk menganalisa dan menginterpretasikan kepentingan ekonomi politik rent seeking. Dalam teori ekonomi politik rent seeking, para birokrasi atau birokratik politik yang dalam teori ekonomi politik rent seeking menawarkan kebijakan demi mendapatkan keuntungan secara pribadi atau golongan tertentu. Tentu menawarkan
tentu saja kelompok penambangan mencari perlindungan atas kegiatan melalui relasi dan pembagian keuntungan dengan para birokrat atau petugas tempat atau para aparatur negara. Fenomena ini tentu saja membuat masyarakat yang termarginal tidak mampu menolak kegiatan pertambangan emas di situ. Dari hasil analisis penelitian rupanya terdapat pluralitas dan jaringan kepentingan, baik kepentingan pemerintah dan perhutanan maupun kepentingan masyarakat atau segelintir masyarakat. Teori modernisasi menempatkan pembangunan ekonomi sebagai kunci dalam mengatasi keterbelakangan ekonomi serta mendorong perubahan sosial yang luas, termasuk demokratisasi bagi negara. Dunia ketiga yang dicirikan oleh kuatnya sistem feodal patrimonialisme, pemikiran liberalisme yang banyak mewarnai bangun teori modernisasi, itu menekankan pentingnya dorongan investasi secara besar-besaran dalam mengatasi masalah kemiskinan dunia ketiga yang parah. Kemiskinan yang dihadapi oleh negara-negara dunia ketiga merupakan kemiskinan struktural yang tidak mudah untuk diurai. Digambarkan bahwa fenomena kemiskinan itu ibarat lingkaran setan yang melilit masyarakat negara dunia ketiga dari generasi ke generasi. Kemiskinan masyarakat negara dunia ketiga diibaratkan sebagai circle of poverty. Kemiskinan tidaklah mungkin diatasi dengan memobilisasi investasi dari dalam karena keterbatasan investasi yang dihadapi oleh negara dunia ketiga. Sehubungan dengan itu, dorongan investasi secara besar-besaran, yaitu dengan memanfaatkan investasi internasional, diperlukan untuk memutuskan mata rantai lingkaran setan. Ransaking era Jokowi. Pertama, swasembada pada zaman Jokowi dibilang berhasil dan membuka peluang besar terjadinya harga jatuh saat panen raya beras. Kedua, organisasi militer pemicu terjadinya rakyat tidak percaya akan aparat karena gratifikasi yang didapatkan. Tiga, peluang suap yang terjadi karena pendapatan negara yang tidak jelas dan ditutupi oleh UU yang dibuat secara kepentingan ekonomi. Keempat, kepentingan berbalut PDP sehingga hilangnya kemudian sebagai aktor negara. Kelima, penggunaan TKA membuat tenaga kerja lokal sulit untuk bersaing. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 1 yang sudah mempresentasikan materi, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sekian presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.